Antasari dan Ahok kembaran, sama-sama berani mati demi kebenaran. Haritanu, beliau diutus oleh Cekias waktu itu. Siapa di Cekias? Datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh Pohan. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka, tahan. Waduh Pak, katanya, saya mohon betul lah, karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak. Bagaimana katanya gitu kan, waktu malam itu. Saya bilang saya ini sudah memilih memilih profesi penegak hukum kok. Resiko apapun saya terima. Yang selesai saya bicara hari ini, besok saya mati saya siap kok. Allah Akbar. Saya tidak peduli. Kita jangan pernah kompromi kalau bicara tentang kebenaran atau keadilan. Nah, ketika Anda memutuskan menjadi seorang politisi, Anda itu sebetulnya sudah siap mengorbankan Anda sebetulnya untuk kepentingan orang banyak. Kalau Anda mau cari kaya, jangan jadi politisi saya kira. Jadi pengusaha saja. Punya teman politisi mungkin ya. Kira-kira kalau meledeknya begitu. Jadi kalau Anda memutuskan jadi politisi dalam situasi seperti ini, Anda itu ada konsisten komitmen Anda. Dan percaya juga ketika Anda memiliki reputasi nama yang baik, itu melebihi kekayaan yang besar. Dari sana saja kita bisa melihat tingkat kepercayaan orang terhadap Ahok dalam urusan eksekusi masih tinggi. Ahok mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni. Ia tipikal eksekutor tangguh dan sistematik. Kita masih ingat saat Ahok menjabat gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Kemampuan Ahok di atas rata-rata dalam membereskan banyak hal di Jakarta. Ia multitasking, bisa melakukan banyak hal besar dalam waktu bersamaan. Mulai dari menerima warga dengan sejuta keluhan mereka di balai kota, sampai mengerjakan proyek besar supaya Jakarta tidak banjir lagi. Ya, kita sudah tahu Antasari adalah mantan ketua KPK, baru saja bebas bersyarat dari penjara dengan tuduhan pembunuhan semua berencana. Lalu Antasari bebas murni, sudah tidak bersyarat lagi karena diberi grasi oleh Presiden Jokowi. Grasi Jokowi akhirnya diberikan kepada Antasari setelah mempelajari rekomendasi dari Mahkamah Agung. Tiba-tiba hebohlah seantero negeri ini oleh pengakuan Antasari dalam wawancara live di Metro TV. Apalagi di detik-detik terakhir menuju ke suara rakyat lewat Pilkada DKI. Dari pengakuan Antasari, terungkaplah pelaku kriminalisasi yaitu konglomerat Haritanu dan SBY. Haritanu diutus SBY menemui Antasari agar tidak menahan besan dari SBY Aulia Pohan. Aulia Pohan dicurigai ada pengembangan dengan kasus korupsi aliran dana Yayasan Lembaga Perbankan Indonesia atau YLPPI. Masih belum, ada lagi pengakuan Antasari yang mengikuti anaknya SBY, Edi Ibas Baskoro dan Hatta Rajasa. Edi Ibas Baskoro dan Hatta Rajasa diduga terlibat dalam kasus pembelian alat informasi dan teknologi KPU. Pengakuan Antasari pun terlalu berbahaya, bahkan Antasari sudah siap mati. Paling tidak Antasari tidak mati sia-sia. Meninggalkan misteri seperti kasus Munir, Antasari mengungkapkan pengakuan sebanyak mungkin untuk menjawab kecurigaan masyarakat terkait kriminalisasi Antasari. Masyarakat dari dulu curiga bahwa Antasari bukan pelaku yang sebenarnya dalam kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantar, Nasruddin Zulkarnain dan kasus penuh rekayasa. Ya, otak cangkok saya produksi kembali pada Ahok kembaran dimaksud tadi ya, bukan pada wajah. Mata Ahok sipit sedangkan mata Antasari bulat besar. Gak sama lah pokoknya. Lalu kembaran yang mana? Ya, kalian cari gak ketemu kan ya? Ya, kembaran yang saya maksud adalah Antasari dan Ahok sama-sama berani mati. Ahok termasuk orang fenomenal karena terlalu berani mengobrak-ngabrik sistem lama yang biasanya menguntungkan segelintir orang, tapi merugikan rakyat. Seperti dana siluman dalam APBD dan masih banyak lagi. Pasti sudah tahu. Menghasilkan banyak orang tidak suka sama Ahok sehingga ada yang berencana membunuh Ahok. Ahok takut malah berani menantang siap dibunuh. Ahok malah sudah bikin surat wasiat. Isi wasiat Ahok tentunya kalian boleh baca ya. Kalau Ahok meninggal dunia, ia ingin jenazahnya jangan dikremasi, tapi dibawa ke Belitung Timur untuk dimakamkan. Minimal kan tambah 1 situs wisata. Pasti orang tahu kalau kuburan Ahok di mana. Ujarnya. Antasari dan Ahok itu berani mati demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Beda dalam kapasitas, dalam hal ini Antasari sebagai ketua KPK dan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Jadi akan terukir dengan tinta emas di sejarah Indonesia seperti jenderal polisi yang melegenda bernama Hugeng Imam Santoso. Hugeng itu dalam hidupnya benar-benar polisi yang melegenda. Sederhana hidupnya padahal seorang jenderal. Ia sangat anti sama suap atau korupsi. Bahkan tercatat di humor yang menyindir ala Gus Dur. Hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia.
Yang ketiganya adalah patung polisi tidur, dan Hugeng Imam Santosa. Kalau nanti Antasari dan Ahok betul-betul meninggal karena dibunuh, masyarakat sudah tahu permasalahan. Akan terpatri kuat-kuat namanya di hati dan benak masyarakat, bahkan sangat mungkin untuk masuk buku sejarah yang nanti jadi kurikulum sekolah. Sebaliknya untuk kasus Munir, sungguh miris. Munir katanya pembela orang lemah dan teraniaya, sudah meninggal. Isunya Munir dibunuh lewat racun yang diminum. Masalahnya kematian Munir meninggalkan teka-teki penuh misteri. Sampai sekarang kasus Munir masih belum terpecahkan. Bisik-bisik, beranikah Anda mati seperti Antasari dan Ahok? Ya, kita sudah tahu Antasari adalah mantan ketua KPK, baru saja bebas bersyarat dari penjara dengan tuduhan pembunuhan semua berencana. Lalu Antasari bebas murni, sudah tidak bersyarat lagi karena diberi grasi oleh Presiden Jokowi. Grasi Jokowi akhirnya diberikan kepada Antasari setelah mempelajari rekomendasi dari Mahkamah Agung. Tiba-tiba hebohlah seantero negeri ini oleh pengakuan Antasari dalam wawancara live di Metro TV. Apalagi di detik-detik terakhir menuju ke suara rakyat lewat Pilkada DKI. Dari pengakuan Antasari, terungkaplah pelaku kriminalisasi yaitu konglomerat Haritanu dan SBY. Haritanu diutus SBY menemui Antasari agar tidak menahan besan dari SBY Aulia Pohan. Aulia Pohan dicurigai ada pengembangan dengan kasus korupsi aliran dana Yayasan Lembaga Perbankan Indonesia atau YLPPI. Masih belum, ada lagi pengakuan Antasari yang mengikuti anaknya SBY, Edi Ibas Baskoro dan Hatta Rajasa. Edi Ibas Baskoro dan Hatta Rajasa diduga terlibat dalam kasus pembelian alat informasi dan teknologi KPU. Pengakuan Antasari pun terlalu berbahaya, bahkan Antasari sudah siap mati. Paling tidak Antasari tidak mati sia-sia. Meninggalkan misteri seperti kasus Munir, Antasari mengungkapkan pengakuan sebanyak mungkin untuk menjawab kecurigaan masyarakat terkait kriminalisasi yang besar. Masyarakat dari dulu curiga bahwa Antasari bukan pelaku yang sebenarnya dalam kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantar, Nasruddin Zulkarnain, dan kasus penuh rekayasa. Ya, otak cangkok saya produksi kembali pada Ahok, kembaran dimaksud tadi ya, bukan pada wajah. Mata Ahok sipit sedangkan mata Antasari bulat.